Halo, balik lagi di Project Bapak, podcast tempat lu bisa dengerin ocehan absurd yang sok bijak dari bapak-bapak tanggung yang percaya kalau hidup itu sebenarnya nggak susah, asal lu nggak ngaduk bubur orang lain. Hari ini gua nggak mau basa-basi, karena hari ini kita ngomongin konflik abadi, perpecahan bangsa, dilema moral, isu eksistensial. Topik yang bisa memecah tongkrongan, bahkan rumah tangga. Ya, topiknya adalah bubur ayam diaduk atau enggak. Lu pasti pernah dengar perdebatan ini. Bahkan mungkin lu pernah berantem di kolom komentar TikTok cuma gara-gara ada yang bilang bubur itu wajib diaduk biar nyatu rasanya. Terus ada yang bales, lu gila ya? Bubur gak diaduk itu seni kontemplasi hidup. Nah, dari situ aja kita udah bisa belajar satu hal. Orang Indonesia bisa ribut tentang hal sekecil bubur, tapi diem aja pas harga cabai naik. Dan gua pikir-pikir, bubur ayam itu sebenarnya cermin hidup kita semua, bro. Cermin gaya hidup, cara berpikir, bahkan cara mencintai. Mau lu tim aduk, nggak aduk, semi aduk, atau tukang jual buburnya sendiri, semuanya ada logikanya masing-masing. Jadi, mari kita bahas dalam format yang absurd, filosofis, dan tetap hangat kayak bubur di warteg langganan kita. Dan kalau lu sabar dengerin sampai akhir, lu bakal sadar ternyata cara makan bubur lu bisa mencerminkan bagaimana lu menghadapi cinta, konflik kantor, sampai cara lu ngelola THR. Oke, mari kita mulai dari premis gila. Bubur ayam adalah metafora kehidupan. Kenapa? Karena bubur itu lembek tapi enak, panas tapi bikin nyaman, murah tapi penuh perdebatan, dan yang paling penting, cara lu makannya nunjukin siapa lu sebenarnya. Lu tim aduk nih, berarti lu orangnya suka konsistensi, gak suka kejutan, semua harus rata. Lu gak mau ada satu sendok yang cuma dapat bubur doang tanpa suiran ayam. Lu pingin hidup itu jelas, satu arah, terstruktur, kayak SOP kantor. Di sisi lain, lu tim gak aduk. Wow, ini lu artistic man. Lu menghargai elemen satu persatu. Ayam harus di atas, cakwe utuh, seledri kelihatan, kerupuk ditaruh terakhir. Lu makan bubur kayak orang main puzzle. Pelan-pelan, satu-satu, tapi punya kepuasan batin tersendiri. Terus ada lagi nih yang tim ketiga menurut gua. Tim terserah yang jual. Nah, ini bahaya. Tim ini sangat bahaya. Ini golongan yang kalau milih capres aja bingung. Yang hidupnya ngalir kayak bubur tumpah, pasrah, gak punya prinsip hidup. Yang penting kenyang, yang penting selesai. Gue jadi ingat film Everything Everywhere All at Once. Di sana, si karakter utama dipaksa hidup di berbagai kemungkinan realita. Mirip kayak kita saat disodorin bubur. Lu bisa pilih aduk, nggak aduk, setengah aduk, atau nggak makan sama sekali. Semua pilihan punya konsekuensinya. Dan disinilah tentang benang merah kita mulai kelihatan. Pilihan kecil kayak nggak aduk bubur sebenarnya ngasih lu cermin. Cara lu bersikap ke hal kecil nunjukin cara lu bersikap ke hal besar. Gue masih inget banget, waktu itu gue masih kerja kantoran. Pagi-pagi gue datang lebih awal dari biasa. Ini keajaiban bro, karena biasanya gue datang pas lagu absensi udah habis. Gue mampir ke tukang bubur depan kantor. Abang-abangnya udah kenal, namanya Bang Acil. Senyumnya manis.
tapi matanya udah capek kelihatan. Kayak bubur yang terlalu lama diaduk. Gue bilang, "Bang, bubur ayam 1, gak usah diaduk." Dia lihat gue. Terus dia jawab dengan tenang, Yakin bang, ini bubur bukan salah." Gue bingung, tapi oke, gue duduk nunggu. Terus ada mbak-mbak duduk di sebelah. Dia pesen juga, tapi versi diaduk. Terus dia ngeliat piring gue dan bilang, "Kok buburnya gak diaduk? Emangnya enak?" Gue jawab santai, Bray. "Yang penting bukan bubur lu yang gue aduk." Dia senyum, terus kita ngobrol. Saling tukar prinsip hidup lewat tekstur bubur. 1 jam kemudian kita jadian. Tapi 3 bulan kemudian putus. Gara-gara dia ngaduk nasi padang, Bray. Ya, itulah ironi hidup. Dan kalau lu perhatiin dari cerita ini, kita bisa nyambung ke part sebelumnya. Semua keputusan kecil itu berjejaring. Lu milih gak aduk bubur, ketemu jodoh. Lu milih aduk nasi padang, jodoh lu pergi. Jadi jangan anggap remeh pilihan kecil, karena hidup itu rangkaian sendok demi sendok. Kayak adegan film Julie and Julia. Makanannya kecil, tapi dampaknya ke hati gede. Sebenarnya diaduk atau tidak, itu preferensi, bukan ideologi. Jadi kenapa ya orang Indonesia gampang banget kebakar emosinya soal hal kecil? Bahkan soal bubur pun bisa ribut. Di Twitter, Instagram, TikTok, perdebatan tentang bubur nih kayak pemilu versi sarapan. Semua pengen menang, semua pengen validasi. Padahal ya, it just rice porridge with topping. Tapi begitulah masyarakat urban kita. Segala hal dijadiin identitas. Gaya makan jadi bagian dari personal branding. Lu gak cukup bilang suka bubur gak diaduk. Lu harus bikin konten, kasih caption bijak, dan tag ke 5 temen lu buat ikut challenge. Dan captionnya, "Tim no aduk forever." Contoh nyata, ada temen gua namanya Raffi. Dia posting story lagi makan bubur gak diaduk. Terus captionnya, "Ada hal-hal yang gak perlu dicampur termasuk urusan pribadi gua." Ya gua reply aja dengan tulisan seperti ini, "Itu bubur bro, bukan hubungan rumah tangga." Tapi begitulah kita, segala dibawa ke ranah eksistensial. Padahal kadang lu cuma lapar. Dan ini kocaknya, di suatu acara keluarga ada 2 sepupu gua ribut, bukan karena warisan, bukan karena utang, tapi karena rebutan topping ati ampela di bubur. Satu bilang ati ampela harus dicampur biar nyatu. Satu lagi bilang itu harus dikhususin, disimpan buat suapan terakhir. Akhirnya mereka diem-dieman 3 minggu. Semua gara-gara organ ayam. Lu ngerti gak sih? Lu bisa ribut soal topping bubur, tapi lu diem aja pas saudara lu bawa pulang Tupperware yang bukan punya dia. Kan aneh. Gue pernah dengar satu quote dari guru spiritual di warteg dekat rumah gue. Quote-nya gini, "Bubur itu kayak hidup. Mau lu aduk atau enggak, akhirnya juga habis." Dan gue setuju. Kita ini kadang terlalu ngotot soal bentuk, lupa soal isi. Terlalu fokus sama urutan topping, lupa nikmatin rasanya. Dari awal kita bahas bubur, ke filosofi, ke cerita cinta gagal, ke masyarakat yang overthinking, semuanya nunjukin satu hal. Cara kita memperlakukan hal kecil itu gambaran bagaimana kita memperlakukan hidup. Dan hidup tuh kayak bubur. Ada yang suka dicampur, ada yang suka dipisah. Ada yang pelan-pelan, ada yang langsung sikat. Ada yang makan bubur pagi-pagi, ada juga yang baru bisa sarapan jam 11 sekarang ngejar deadline. Dan semuanya valid, gak ada yang paling benar. Yang gak valid tuh
Orang yang makannya dikunyah sambil ngatain cara makan orang lain. Karena pada akhirnya, lu boleh nggak aduk bubur, tapi jangan aduk hidup orang lain. Lu boleh punya cara sendiri, tapi jangan paksa semua orang ngikutin sendok lu. Hidup ini udah cukup panas, jangan tambahin sambal ke luka yang belum sembuh. Thank you udah dengerin episode konyol tapi bermakna ini. Semoga lu bisa sarapan dengan damai, tanpa debat internal tentang sendok mana dulu yang harus dipakai. Kalau lu suka gaya Project Bapak, jangan lupa follow podcast ini, kasih rating bintang 5, dan share ke teman lu yang suka ribut soal bubur tapi nggak pernah bayar pas makan bareng. Follow juga di Instagram kita di @projectbapak. Di situ kadang kita share kutipan bijak, kadang juga share meme bapak-bapak yang udah pasrah hidup. Gua Bapak pamit. Bubur itu lembek tapi punya prinsip. Lu kapan? Sampai jumpa di episode selanjutnya.